Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada saat sore hari ini kita kembali memuji dan membesarkan akan Dia. Biarlah sebelum kita masuk di dalam hadirat Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada saat sore hari ini kami masih bisa menyembah akan Engkau. Engkau telah memberikan kesehatan bagi kami. Biarlah pada saat sore hari ini kami kembalikan untuk kemuliaan nama Engkau ya Bapa. Kuduskan kami, layakkan kami ya Tuhan. Kami serahkan bagi para pelayan-pelayan-Mu. Biarlah Engkau urapi dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Bagi jemaat-Mu yang belum hadir, biarlah Engkau pimpin di dalam perjalanan, tibakan di tempat ini dengan keadaan selamat. Kembali memuji dan membesarkan nama Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ya Tuhan ibadah kami awal pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara sekasih yang di dalam Tuhan, pada saat sore hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan. Ini adalah bukti kasih Tuhan, di mana Dia telah rela mati di Golgota, dan Dia bangkit, dan Dia naik ke surga. Dia menyediakan tempat bagi kita semua. Dia layak dipuji dan ditinggikan. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Kita katakan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita pujikan pujian ini. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang,
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau melawat setiap hati kami. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan tercurah di tempat ini. Biar kami merasakan akan jamahan-Mu Tuhan. Kami merasakan akan belayan tangan-Mu ya Yesus. Karena kami percaya Engkau adalah Allah kami yang baik. Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Penuhi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Rapi kami sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Biarlah yang bercurahkan, berilah sorak-sorak untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami. Pada saat sore hari ini kami mau bersorak-sorak untuk Engkau. Kami ingin melompat-lompat untuk Engkau ya Bapa, untuk membesarkan nama Engkau. Biarlah yang percaya Tuhan katakan amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Ada sukacita, mau dilawat Roh Kudus. Lambaikan tangan saudara, berikan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Anggur baru. Yuh. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi
sukacita Bapak Ibu? Sekali lagi ada sukacita? Amin. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita pujikan pujian ini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Katakan sekali lagi. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami sudah memuji dan membesarkan akan nama Engkau, kami sudah memberikan persembahan. Sebentar lagi ya Tuhan kami akan berdiam diri. Kami ya Tuhan mau mendengarkan firman-Mu.
Kuduskan kami ya Tuhan, sucikan hati kami. Biarlah ya Tuhan firman-Mu mendapatkan tempat yang terbaik bagi kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu mengoreksi dalam setiap kehidupan kami. Firman-Mu ya Tuhan boleh hidup dan tumbuh, bahkan berbuah-buah ya Tuhan di kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau urapi dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Biar hanya Engkau sendiri yang berbicara melewati. Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh luar biasa Allah mengasihi kita semua ya Bapak Ibu. Sore hari ini kita boleh merayakan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. 5 mahakarya Allah sudah diselesaikan dengan sempurna, tidak bercacat celah. Sungguh luar biasa. Karena apa Bapak Ibu? Karena semua yang Dia kerjakan, sekali lagi, semua yang Dia kerjakan hanya untuk kita umatnya. Makanya tidak heran Bapak Ibu, kalau sampai kita keluar dari kebenaran, Dia marah. Kalau kita keluar menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, Dia pasti tegur kita, Dia hajar kita. Karena memang pengorbanan yang Dia berikan kepada kita semua bukan main-main. 5 mahakarya Allah yang dikerjakannya dengan sempurna, dari kelahiran Yesus Kristus sampai kepada pencurahan Roh Kudus, dan tinggal satu event yang masih kita tunggu, yaitu kedatangan Yesus Kristus Tuhan. Makanya gereja harus menjawab kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dan ini pun juga, biarpun masih dalam janji Tuhan, saya percaya janjinya pasti digenapi dan Dia pasti akan segera datang. Maka dari itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, ayo jangan kita main-main lagi dengan Tuhan. Karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus kepada kita bukan melalui emas, bukan melalui perak, bukan melalui permata, tapi nyawanya Dia sendiri Dia korbankan untuk Bapak Ibu dan saya. Makanya Dia bisa marah kalau kita keluar dari kebenaran firman Allah, kita keluar dari jalur kebenaran firman Allah. Dia marah. Makanya begini Bapak Ibu dikasih Tuhan, perhatikan ini baik-baik. Sesuatu yang Yesus korbankan, atau mungkin pengorbanannya luar biasa besarnya, bahkan yang Dia korbankan bukan materi, tapi nyawanya Dia sendiri yang Dia korbankan untuk menyelamatkan Bapak, Ibu, dan saya. Manusia-manusia yang bobrok, saya katakan manusia-manusia yang rusak. Sekali lagi, manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu, bahkan kita semua seharusnya sudah layak untuk dilenyapkan, dihempaskan ke dalam neraka. Tapi oleh anugerah Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan, Dia mengangkat kita untuk menerima anugerah yang ajaib, yaitu anugerah keselamatan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu mengerti hal ini, mengerti dan tahu hal ini, tapi Bapak Ibu masih main-main, masih enak-enakan, masih santai-santai saja, tidak mau setia sama Tuhan, tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Bapak Ibu, sekali lagi, bagaimana hati nurani kita? Makanya tidak heran kalau Tuhan sampai marah. Tuhan hajar kita, Tuhan hukum kita, karena Dia amat sangat mengasihi kita tanpa alasan. Dia bisa marah, bahkan tidak segan-segan juga kalau sampai akhirnya pun hidup kita tidak bertobat. Dia tidak segan-segan untuk menyemplungkan kita ke dalam neraka. Ingat baik-baik, seperti kasusnya waktu zaman Nuh, Bapak Ibu. Binatang yang haram masuk di dalam bahtera dengan beberapa binatang yang lainnya. Juga Nuh sekeluarga masuk di dalam bahtera. Tapi ingat Bapak Ibu dikasih Tuhan, manusia lainnya yang diciptakan oleh Tuhan serupa dengan gambarnya, Dia tidak segan-segan untuk memusnahkan semuanya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ayo ya, kalau kita sudah melihat 5 mahakarya Tuhan Yesus Kristus sudah dikerjakan dengan sempurna hanya untuk kita.
Apa yang harus kita balas kepada Tuhan? Belajarlah untuk semakin dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, rajin berdoa, ibadah yang sungguh-sungguh, mendengar firman yang sungguh-sungguh, melakukan ketaatan yang sungguh-sungguh. Maka dari itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, sore hari ini sebelum saya menyampaikan beberapa kebenaran firman Allah, ada satu hal yang mau saya tanya. Begini, sebenarnya hidup yang berkualitas itu hidup yang seperti apa? Bapak Ibu dikasih Tuhan. Atau mungkin begini ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, untuk memudahkan jawaban kita, begini Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sebenarnya ya, hidup seperti apa yang Bapak Ibu inginkan? Atau mungkin Bapak Ibu menganggap hidup seperti apa yang terbaik? Hidup apa yang sempurna? Hidup apa yang hebat? Kira-kira seperti apa? Mungkin yang ada di dalam benak Bapak Ibu, saya yakin dan percaya mungkin kita mengatakan hidup yang hebat itu, hidup yang sempurna itu, hidup yang nyaman itu adalah hidup yang berada di dalam kelimpahan. Fisik yang sempurna, hidup dengan popularitas yang tinggi. Tapi pertanyaan saya hari ini, benarkah itu hidup yang berkualitas? Saya yakin dan percaya Bapak Ibu dikasih Tuhan ya, hidup yang berkualitas bukan ditentukan oleh apa yang kita rasakan, bukan juga ditentukan oleh apa yang kita pikirkan, tetapi hidup yang berkualitas merupakan hidup yang ditentukan oleh membawa pengaruh kepada kekekalan. Itulah hidup yang berkualitas. Itulah yang membawa pengaruh-pengaruh kepada kekekalan. Itulah ukuran hidup yang sungguh-sungguh berkualitas. Makanya Bapak Ibu, saya pelajari dari kebenaran firman Allah, bagi Yohanes Bapak Ibu, hidup yang terpenting itu bukan apa yang engkau miliki. Sekali lagi saya katakan, hidup yang terpenting itu bukan apa yang engkau miliki, tapi hidup yang terpenting itu siapa yang engkau miliki. Karena ada perbedaan antara apa dengan siapa, ada perbedaan. Dan Bapak Ibu dikasih Tuhan, perhatikan baik-baik begini. Tidak peduli seberapa hebat kita, tidak peduli seberapa besar kita punya nama, atau kita punya jabatan yang luar biasa, seberapa besar kita punya bisnis yang hebat, tidak peduli apa yang kita miliki. Karena bagi Yohanes, siapa yang engkau miliki jauh lebih penting daripada apa yang engkau miliki. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, aduh, sungguh luar biasa. Bapak Ibu, kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh merayakan peristiwa kenaikan Yesus Kristus Tuhan. Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Ya, kita buka terlebih dahulu di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Ya, Kisah Para Rasul yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11 ya. Kita mau merenungkan bersama-sama peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya akan bacakan, Bapak Ibu simak ayat ini baik-baik. Judulnya, perikopnya apa Bapak Ibu? Yesus terangkat ke surga. Ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, sore hari ini kita mau belajar bersama-sama, ya. Waktu Yesus naik ke surga, dia dekat dengan Betania.
Bapak Ibu. Lalu pelan-pelan dia mulai naik ke surga sambil memberkati murid-muridnya. Nah, Bapak Ibu, ada hal yang cukup baik untuk bisa kita pelajari. Begini, kenapa? Sekali lagi, kenapa setiap peristiwa-peristiwa yang paling spektakuler, peristiwa-peristiwa yang paling fenomenal dari Tuhan Yesus, justru dia lakukan di tengah-tengah orang yang sedikit jumlahnya, ya, hanya segelintir orang. Kenapa peristiwa yang spektakuler itu dia tidak lakukan di tengah orang banyak, supaya banyak orang tahu semua siapa dia, bahkan tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu mereka bisa bertobat, karena ini juga keinginan dan kerinduan Tuhan. Coba kalau Bapak Ibu buka di dalam Injil Yohanes 3 ayat yang ke-16. Ini firman Tuhan yang sering kali kita dengar, ya, mungkin kita semua sudah hafal dengan ayat ini, ya. Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Nah, begini, waktu peristiwa pertama Yesus mati, lalu kemudian bangkit, itu peristiwa Paskah, Bapak Ibu. Jadi kemungkinan, perhatikan ini baik-baik, Bapak Ibu. Jadi kemungkinan menurut pandangan saya, dan memang kita semua sudah tahu, peristiwa-peristiwa yang dia lakukan, baik peristiwa yang sedang ada di puncaknya, mungkin bisa disertai dengan ratusan ribu orang, atau tidak menutup kemungkinan ada jutaan orang. Jadi banyak orang tahu di kota Yerusalem Yesus mati. Tetapi waktu dia mati, kenapa dia tidak menampakkan diri kepada semua orang? Begitu juga waktu dia bangkit dan menanti 40 hari lamanya, dia baru naik ke surga. Tapi sebelum dia naik ke surga, ada jeda waktu 40 hari lamanya ada di bumi. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah, perhatikan baik-baik. Dalam 40 hari, ya, sekurang-kurangnya ada 10 kali dia menampakkan kepada murid-muridnya. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dan menurut Rasul Paulus, Bapak Ibu, paling banyak muridnya melihat cuma 500 orang. Itu sedikit sekali dibanding dengan ratusan orang, bahkan mencapai jutaan orang. Waktu itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada jutaan orang yang beribadah di Yerusalem. Kenapa Yesus tidak mau menampakkan diri kepada mereka yang membelenggu dia? Kenapa mereka yang menyiksa dia, kepada mereka juga yang menyiksa dia, mencaci maki dia? Kenapa dia tidak menampakkan diri? Toh juga itu kerinduan Tuhan, supaya semua orang bertobat, supaya semua orang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, supaya orang-orang itu tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi kenapa setiap kali peristiwa-peristiwa yang paling besar dalam Tuhan Yesus Kristus, dia tidak mau memamerkannya? Jangan. Coba Bapak Ibu, ini peristiwa besar di dalam hidup Yesus, tapi dia tidak mau memamerkannya, tidak mau menampakkan kepada orang banyak, tetapi kepada orang-orang khusus saja. Kenapa kok bukan kepada semua orang? Kenapa demikian, Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, sebelum kita berbicara lebih lanjut, ada satu hal yang perlu Bapak Ibu ketahui. Maka dari itu tangkap ini baik-baik, ya Bapak Ibu kasih Tuhan. Perhatikan ini baik-baik dan renungkan ini baik-baik. Karena begini Bapak Ibu, perhatikan ini baik-baik. Tuhan Yesus tidak pernah bermaksud untuk menyelamatkan semua manusia berdosa. Saya ulang sekali lagi, Tuhan Yesus tidak pernah bermaksud untuk menyelamatkan semua manusia yang berdosa. Jika Tuhan Yesus bermaksud menyelamatkan semua manusia yang berdosa, perhatikan baik-baik Bapak Ibu, maka seharusnya Kristus datang kepada semua manusia berdosa. Sama seperti ketika Yesus datang kepada Paulus. Ya, sama seperti ketika Yesus datang kepada dua orang menuju ke Emmaus. Sama seperti Yesus datang kepada Maria Magdalena di kuburan. Sama seperti Yesus datang ke 12 murid di rumah yang terkunci itu. Tapi faktanya tidak. Ini yang saya bicarakan mengenai inisiatif Yesus loh Bapak Ibu ini kasih Tuhan ya. Perhatikan, Yesus tidak datang kepada Pilatus setelah kebangkitannya. Tidak. Yesus juga tidak datang kepada Herodes. Tidak.
Yesus tidak menampakkan diri kepada semua orang banyak, lalu berkata, "Hei, kalian yang menyalibkan aku, ini aku Yesus, Anak Allah, bangkit. Akulah Mesias. Kepadamu harus percaya kepadaku. Akulah juru selamat yang sejati. Jika engkau percaya kepadaku, engkau pasti selamat. Tapi jika engkau tidak percaya kepadaku, engkau pasti binasa kekal buat selama-lamanya." Bapak Ibu, apakah itu yang dilakukan Yesus? Tidak sama sekali, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kenapa dia tidak lakukan? Karena memang dia tidak pernah bermaksud menyelamatkan semua manusia berdosa. Maka dari itu sore ini, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan merenungkan bagian ini bersama-sama ya Bapak Ibu. Karena ada beberapa hal lagi yang perlu Bapak Ibu tahu. Kenapa Yesus tidak menampakkan diri ke semua orang. Yang pertama, coba kita buka dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat 27 sampai 31. Sekali lagi, Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat 27 sampai 31. Mungkin sore ini banyak sekali kita akan membuka kebenaran firman Allah ya. Ya, kita baca dalam ayat 27, saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa," maksudnya Abraham. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan ya, "supaya engkau menyuruh dia itu Lazarus, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku." Ayat 28, "Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam penderitaan ini." Perhatikan ayat selanjutnya Bapak Ibu, 29. "Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." 30. Jawab orang itu, "Tidak, Bapa Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Perhatikan Abraham ngomong apa di ayat 31. Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Kenapa Tuhan Yesus tidak mau menampakkan diri kepada orang banyak waktu dia bangkit? Ini alasannya. Karena orang tidak mau percaya perkataan Musa, kesaksian para nabi, gak mau percaya kepada firman Allah. Orang itu tidak bakal bertobat sekalipun lihat orang yang mati bangkit. Perhatikan ayat ini baik-baik Bapak Ibu. Makanya saya mau katakan begini, tidak peduli sehebat apapun sebuah mujizat terjadi, kalau orang itu tidak percaya, ya tidak bakalan percaya. Benar Bapak Ibu? Yesus yang ngomong, bukan saya. Makanya malam hari ini, ayo, saya mau cuci otak kita semua, supaya hidup ini Bapak Ibu tidak mengandalkan mujizat-mujizat saja. Supaya hidup ini tidak ngotot minta mujizat-mujizat, tanda-tanda saja. Maaf Bapak Ibu dikasih Tuhan, bukan saya tidak percaya mujizat. Saya sungguh dalam nama Tuhan Yesus Kristus amat sangat percaya mujizat. Bahkan saya berani berkata, mujizat masih ada sampai detik ini. Amin. Tapi perlu kita perhatikan, kita sering menerima mujizat. Anehnya apa? Tidak membawa kita tambah setia. Mujizat bukannya seringkali Tuhan berikan, Tuhan demonstrasikan kepada kita. Tapi yang menjadi pertanyaan saya malam hari ini, apakah dengan mujizat engkau tambah setia? Apakah dengan mujizat engkau tambah takut akan Tuhan? Apakah dengan mujizat engkau tambah tanggung jawab dengan Tuhan? Jarang sekali Bapak Ibu dikasih Tuhan. Makanya saya pernah katakan di doa pagi, saya juga pernah katakan di dalam ibadah raya, mujizat itu tidak memanjakan. Sekali lagi saya katakan, mujizat itu tidak memanjakan kita. Justru dia memberikan mujizat untuk membawa kepercayaan kita semakin kuat di dalam Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, Yesus tidak mau menampakkan diri untuk semua orang. Dia tidak mau menampakkan diri kepada orang banyak. Karena kalau orang sudah nggak mau percaya kepada Yesus, ya tetap aja tidak percaya. Karena Yesus itu tahu siapa-siapa yang percaya, siapa-siapa yang tidak percaya. Yesus tahu, dan saya percaya Dia Allah yang maha tahu, Bapak Ibu.
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya beritahu satu hal lagi begini Bapak Ibu. Kalau yang namanya kambing, ya tetap kambing. Sampai kapanpun kambing tetap kambing. Ingat ini baik-baik. Kambing tidak pernah berubah, tidak pernah bisa berubah menjadi domba. Tidak mungkin bisa. Paham ya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah sebaliknya juga begitu. Kalau domba ya tetap domba. Sekejam apapun, sekali domba tetap domba. Bapak Ibu dikasih Tuhan, domba tidak pernah bisa berubah jadi kambing. Begitu juga kalau lalang. Lalang ya tetap lalang. Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Lalang gak akan bisa berubah jadi gandum. Sekali gandum tetap gandum. Dan gandum tidak bisa berubah jadi lalang. Nah ini poinnya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ini poinnya. Waktu Yesus ngomong begini, aku datang untuk mencari domba yang terhilang dari umat Israel. Perhatikan baik-baik. Yesus bukan berbicara, atau Yesus bukan datang mencari kambing. Bukan. Ya Bapak Ibu dikasih Tuhan, Yesus datang bukan cari kambing diubah jadi domba. Bukan. Yesus datang cari domba yang terhilang. Itu sebabnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, dia tahu mana domba, mana kambing. Karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, dia tidak mau menampakkan diri kepada semua orang. Dia hanya mau kepada mereka yang benar-benar domba. Karena sekali domba tetap domba. Amin Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Seburuk apapun hidupnya, yang namanya domba tetap domba. Tapi sekali kambing tetap kambing. Sebaik apapun, kalau kambing ya tetap kambing. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tapi saya berdoa buat jemaat kita Kristus hidup, GBT Kristus hidup. Saya berdoa supaya setiap jemaat Tuhan adalah domba. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, bersyukurlah kita mengenal Yesus karena kita domba. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah selanjutnya, sekali lagi Bapak Ibu, Yesus kenapa tidak mau menampakkan diri? Karena sekalipun ada orang yang dibangkitkan dari kematian, mereka tidak akan mau percaya. Coba kita lihat dalam Injil Matius. Injil Matius 27 ayat 62 sampai 66 saja. Ini ayat yang menarik, sungguh luar biasa. Perhatikan baik-baik dari ayat 62. Ya, Injil Matius 27 ayat 62 sampai 66. Firman Tuhan berkata, keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Menghadap Pilatus, Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Sekarang pertanyaan saya, ngapain mereka menghadap? Coba perhatikan ayat 63. Dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu, siapa yang dimaksud si penyesat itu? Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik. Bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya pernah berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. 64. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Ayat 65. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Ayat 66. Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka mementerai kubur itu dan menjaganya. Coba Bapak Ibu, langsung dimeteraikan. Coba, dijaga. Tidak boleh ada orang datang. Tidak boleh ada orang yang menyentuh kuburan, mendekati kepada kuburan. Dijaga ketat oleh tentara. Kenapa Bapak Ibu? Karena para imam tadi sudah ngomong bahwa nanti ada si penyesat itu pernah bilang. Si penyesat itu Yesus Kristus. Dia katakan si penyesat, Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Si penyesat itu pernah ngomong bahwa hari yang ketiga dia akan bangkit. Jadi jangan sampai dia bangkit atau mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Karena itu dijaga ketat dan dijaga baik-baik. Bapak Ibu, lalu apa yang terjadi? Yesus benar-benar bangkit. Coba perhatikan pasal yang ke-28 ayat 15. Coba Bapak Ibu dikasih Tuhan, Injil Matius 28 ayat 11 sampai ayat yang ke-15 ya.
Saya bacakan, ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Ayat yang ke-12. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu itu. 13. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. 14. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. 15. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Coba perhatikan ini baik-baik, Bapak. Ini yang saya mau terangkan kepada Bapak Ibu. Begini, para imam, orang Farisi, ahli Taurat, tetapi yang paling dominan detik-detik yang mau membunuh Kristus adalah para imam, Bapak Ibu. Jadi yang membunuh Tuhan Yesus adalah tokoh agama. Tetapi perhatikan Bapak Ibu, Yesus mati bukan karena tokoh agama. Bukan karena tokoh agama. Ini penting Bapak Ibu ketahui. Karena firman Allah berkata begini, Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Saya bacakan karena firman Allah berkata begini, Bapak Ibu. Tidak ada sesuatu pun, seorang pun yang bisa mengambil dirinya kecuali dikaruniakan kepadanya. Lalu dia berkata begini, Bapak Ibu, sudah selesai. Lalu dia menyerahkan nyawanya. Perhatikan, waktu Kristus menyerahkan nyawanya, baru dia mati. Nah, poin ini yang mau saya seberangkan. Perhatikan, para imam-imam ini tahu bahwa Yesus pernah ngomong hari yang ketiga akan bangkit. Lalu diminta ada penjagaan. Kemudian para penjaga lapor kepada mereka bahwa dia bangkit. Lalu kemudian ada tegas. Kemudian dia tegas kepada para imam, Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Langsung mereka kasih uang, disuap. Ya, untuk apa? Tutup mulut. Supaya jangan sampai ngomong bahwa Kristus itu bangkit. Ya, wah ini luar biasa. Berarti uang tutup mulut bukan baru-baru ini ada. Sudah dari sononya sudah ada. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bayangkan, para imam, dia punya kitab Pentatuk, Bapak Ibu. Punya kitab perjanjian lama. Hidupnya sehari-hari di rumah Allah. Teliti tentang firman Allah. Dia mengerti tanda-tanda bagaimana Yesus adalah anak manusia. Jelas sekali mereka mengerti. Jelas sekali mereka tahu bahwa nanti hari yang ketiga Kristus akan bangkit. Lalu sekarang benar-benar dia bangkit. Mereka tidak mau percaya. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Kalau diurut-urut Bapak Ibu kasih Tuhan, kita akan melihat sejarahnya. Perhatikan, firman Allah datang bukan di ruang hampa. Firman Allah datang bukan di ruang kosong. Firman Allah datang memakai konteks sejarah. Jadi mau tidak mau Bapak Ibu harus belajar sejarah. Allah datang dengan bahasa manusia. Dia datang dengan bahasa budaya. Dia datang dengan bahasa sejarah. Nah, singkat cerita, kenapa Yesus tidak mau menampakkan diri kepada orang banyak? Kepada para imam-imam, Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Kepada orang-orang yang menyalibkan Yesus. Karena ini Bapak Ibu, kalau memang sudah kambing, ya kambing. Biar Yesus nampak, kambing tidak akan bisa pernah berubah jadi domba. Kambing tetap kambing. Sebenar apapun khotbah saya, tapi yang namanya ada kebencian, pasti ada celah untuk mencela saya. Pasti ada celah untuk mencela kebenaran firman Tuhan. Pasti ada. Wong namanya juga ada kebencian. Maka dari itu Bapak Ibu, saya pernah katakan juga di mimbar, orang yang sudah dibajak oleh Roh Kudus, percayalah, yang ada di dalam hidupnya selalu stok baik. Tidak ada stok jahat. Biarpun mungkin awalnya dia itu punya rasa kejahatan yang luar biasa, tapi setelah dibajak oleh Roh Kudus, setelah dicengkeram oleh Tuhan, percayalah Bapak Ibu dikasih Tuhan, yang ada di dalam dirinya hanyalah stok yang baik. Maka dari itu tidak heran kalau firman berkata apa? Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Ini dikhususkan orang-orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, tadi saya sudah katakan, sebenar apapun khotbah saya, tapi yang namanya ada kebencian, biarpun sudah dijelaskan, ya tetap benci.
Yesus tahu. Karena orang itu untuk apa diketahui orang banyak? Yesus tahu orang itu sia-sia. Untuk apa menyia-nyiakan seperti itu? Dan di dalam kedaulatan dan kemahatauan Allah, Dia tahu siapa yang tidak mau melakukannya. Dia pasti tahu, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini poin untuk Bapak Ibu dan saya. Perhatikan baik-baik. Waktu kita memperingati peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga, waktu Dia naik, cuman 11 murid. Karena miss Yudas. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Yudas sudah tidak ada. Sudah gantung diri. Yang menyaksikan peristiwa kenaikan Kristus hanya 11 murid. Kenapa Yesus tidak mau menampakkan diri kepada banyak orang, Bapak Ibu? Ya, di tengah ribuan orang pelan-pelan Yesus naik berlahan-lahan Dia naik, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mungkin semua orang, saya percaya, akan takluk, sujud, nangis dan menyembah kepada Tuhan. Bahkan tidak menutup minta ampun kepada Tuhan. Tidak, Bapak Ibu. Tapi Dia nggak lakukan itu. Dia cuma lakukan kepada 11 muridnya saja. Ini bukti kuat bahwa Tuhan Yesus tidak mau menampakkan diri kepada semua orang, tetapi hanya kepada orang-orang khusus saja. Kalau begitu, Bapak Ibu, pelajaran yang pertama, dengarkan ini baik-baik. Kalau malam hari ini Bapak, Ibu, dan saya bisa mendengar berita sukacita karena Yesus Kristus telah bangkit dan sekarang Dia naik ke surga. Lalu Bapak, Ibu, dan saya sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, sungguh-sungguh percaya dan bertobat, dan dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan saya bisa mengaku bahwa Yesus satu-satunya adalah Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini Bapak, Ibu, dan saya adalah orang khususnya Allah. Engkau orang-orang kasih karunia, engkau orang-orang anugerah yang percaya, katakan amin. Puji Tuhan. Perhatikan baik-baik, Bapak Ibu. Ada orang melihat proses kebangkitan Yesus, tahu bahwa Yesus bangkit, tahu bahwa Yesus naik ke surga, tapi tetap aja tidak percaya. Contohnya siapa? Kurang apa Yudas Iskariot? Tidur bareng Yesus, makan bareng Yesus, pelayanan bareng Yesus, tapi dia jual Yesus. Coba Bapak Ibu, dia tahu bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. Lazarus yang sudah 4 hari mati, Yudas tahu. Makanya tadi saya sudah katakan, kalau yang namanya kambing ya tetap kambing. Makanya Bapak Ibu bersyukur. Kenapa? Beroleh anugerah Allah. Gak pernah melihat Yesus, gak pernah lihat kebangkitan Yesus, gak pernah lihat kenaikan Yesus, tetapi Bapak, Ibu, dan saya bisa percaya kepada Dia. Itu anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa. Bapak Ibu, Yesus pernah ngomong kepada Thomas, Thomas, kamu percaya kepadaku karena melihat. Lalu Tuhan sindir perkataan ini dengan keras. Dia katakan apa? Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya ingin Bapak Ibu ingat kebenaran firman Tuhan sore ini. Tidak kepada semua orang Yesus menampakkan diri dalam peristiwa pengangkatannya. Tidak semua orang Dia menampakkan diri peristiwa kebangkitannya. Tidak, Bapak Ibu. Tetapi Dia hanya menampakkan diri kepada orang-orang tertentu, orang-orang khususnya Allah. Dan kita bersyukur kalau kita bisa hadir mendengar firman Tuhan dalam posisi kita merayakan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus dan percaya kepada Dia. Itu semata-mata karena kasih karunia Allah. Engkau adalah orang-orang anugerah Tuhan. Kita lihat kembali ya dalam pelajaran yang kedua. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Dalam pelajaran yang kedua, mari kita perhatikan di dalam ayat yang ke-6. Ya, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata begini. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Bapak Ibu, perhatikan. Jawaban Kristus ini sebenarnya jawaban yang sangat ketus, Bapak Ibu. Jawaban yang cukup keras bagi murid-murid. Coba perhatikan ayat yang ke-8.
Ya, ayat yang ke-8 Bapak Ibu. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, bahwa Yesus tidak mau menampakkan diri kepada orang-orang tersebut. Perhatikan baik-baik, orang-orang yang sudah pasti mereka kambing dan binasa. Untuk apa Yesus membuang waktu menampakkan diri kepada mereka, membuang energi dan sebagainya? Kalau begitu Bapak Ibu kasih Tuhan, pelajaran yang kedua apa itu Bapak Ibu? Perhatikan ini baik-baik. Ini pelajaran yang kedua. Yesus mau bahwa domba-dombanya dimenangkan dan diselamatkan melalui pemberitaan Injil. Ini penting. Coba Bapak Ibu perhatikan ayat yang ke-8. Ya, perhatikan ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan baik-baik. Jadi Tuhan mau bahwa domba-domba yang terhilang bukan ditemukan melalui mujizat kedatangan Kristus secara pribadi, bukan melalui peristiwa pengangkatannya ke surga, bukan melalui penglihatan-penglihatan kita hal-hal yang spektakuler, bukan. Tuhan Yesus mau domba-domba yang terhilang kemudian ditemukan dan diselamatkan melalui kerjasama Kristus dengan para murid yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Jadi Yesus memberi kehormatan para murid menjadi mitra kerja ilahi. Ini kehormatan yang luar biasa, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, pesan yang agung luar biasa. Ini hanya ada 2 amanat agung. Hanya cuman ada 2 mandat dari amanat agung. Yang pertama, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah. Itu yang pertama. Lalu kita akan melihat yang kedua, amanat agung yang kedua. Dia berkata apa? Yesus berkata, pergi dan jadikan semua bangsa muridku. Dahsyat Bapak Ibu. Ini pelajaran yang kedua. Dengar ini baik-baik Bapak Ibu. Tuhan Yesus tidak menampakkan diri kepada semua domba-dombanya yang terhilang. Dia tidak menampakkan diri kepada peristiwa-peristiwa yang spektakuler. Dia tidak mungkin menampakkan diri kepada hal-hal yang fenomenal dari Tuhan Yesus. Tidak, Bapak Ibu kasih Tuhan. Mungkin dia tidak melakukan mujizat-mujizat di tengah domba-dombanya yang terhilang. Tapi dia minta, Bapak Ibu dan saya, dia minta kepada para murid dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu melalui para murid, ini akan menjadi saksi Kristus bagi domba-domba yang terhilang. Bapak Ibu, ini pesan yang sudah sering kita dengar. Pertanyaannya, bukan tentang berapa kali kita mendengar, tetapi berapa kali kita melakukannya. Ini penting Bapak Ibu. Ada tugas yang kita emban, tapi tidak adil kalau Bapak Ibu sudah mendengar tentang keselamatan dan sudah diselamatkan. Perhatikan ini baik-baik. Lalu ada banyak orang di sebelah rumah kita belum pernah mendengar Injil keselamatan, belum pernah mendengar Yesus yang sebenarnya. Ini yang saya katakan, itu tidak adil bagi kita. Ada tugas buat kita, dan ini suatu kehormatan, yaitu apa? Kita dijadikan mitra kerja Allah. Firman Allah mengatakan begini, kerjakanlah keselamatan. Di dalam Filipi, Bapak Ibu kasih Tuhan, kerjakan keselamatan. Ini artinya apa? Kita diajak untuk menjadi mitra kerja Allah. Lalu Allah berkata begini, dimulai dari Yerusalem. Lalu dia berkata dimulai dari Yerusalem. Bapak Ibu kasih Tuhan, ini yang saya mau jelaskan, ya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu mengerti ya. Tadi firman Tuhan dikatakan apa? Dimulai dari Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pengertiannya begini, ya, pengertiannya Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Perhatikan baik-baik. Jadi di Yerusalem itu ada bait Allah. Perhatikan baik-baik. Di Yerusalem itu ada bait Allah. Lalu pengertiannya begini, memberitakan Injil itu dimulai dari rumah Allah, dimulai dari gereja. Nah, kalau gereja tidak memberitakan Injil, lalu gereja mau memberitakan apa? Kesaksian pribadi yang aneh-aneh, cerita keluarga, cerita rumah tangga, cerita kejurusannya, atau mungkin cerita kehebatannya naik turun surga. Bapak Ibu dikasih Tuhan, perhatikan ini baik-baik. Sekali lagi saya mau beritahu begini, pengkhotbah yang gagal adalah pengkhotbah yang berhasil
membuat jemaat tahu kehebatan pengkhotbahnya. Ini ingat baik-baik, Pak. Saya ulang sekali lagi. Pengkhotbah yang gagal total adalah pengkhotbah yang berhasil membawa jemaat itu tahu bahwa pendetanya hebat. Ini yang saya katakan pengkhotbah gagal. Karena pengkhotbah yang benar itu adalah apa, Bapak Ibu dikasih Tuhan? Pengkhotbah yang benar, pengkhotbah yang mengajar jemaat tahu bahwa Allah, Yesus Kristus Tuhan, dialah yang hebat. Dialah Allah yang berkuasa. Dialah Allah yang luar biasa. Jadi sekali lagi, gereja GBT Kristus Hidup selalu mengajarkan kristosentris, berpusat kepada Kristus, bukan kepada humanis, bukan kepada antroposentris, kepentingan diri kita sendiri. Bapak Ibu dikasih Tuhan, seperti tadi firman Allah dikatakan, Bapak Ibu dikasih Tuhan, engkau tidak mau tak memulihkan kerajaan Israel. Coba Bapak Ibu, harusnya pemberitaan Injil ini dimulai dari rumah Allah, dimulai dari gereja, baru kemudian Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Gereja harus memberitakan Injil Allah. Gereja harus mengajarkan Injil Allah yang sejati. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita diminta memberitakan Injil dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Bahkan di Yerusalem lah Yesus Kristus mengalami pertentangan yang paling keras, mengalami penganiayaan yang paling mengerikan di dalam sejarah umat manusia. Diadili dengan tidak adil. Dia tidak perlakukan, dia diperlakukan dengan sangat tidak pantas. Dan di tempat itulah konflik yang paling tajam itulah Tuhan mau para murid memberitakan Injil dimulai dari sana. Karena di sana pusat ibadah, di sana pusat di mana konflik yang paling tajam terjadi. Di sanalah orang-orang berkumpul paling banyak supaya mereka bisa paham terlebih dahulu mengenal Injil kebenaran yang asli, Injil kebenaran yang murni. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ayo bersama-sama kita diminta menjadi mitra kerja Kristus untuk memberitakan Injil kepada domba-domba yang terhilang. Entah bagaimana Bapak Ibu ya, dikasih Tuhan ya, dengar ini baik-baik, ini poin sangat serius. Tuhan sebenarnya bisa melakukannya dengan sendirinya. Tuhan bisa selamatkan orang langsung secara pribadi. Bisa saja juga malam hari ini Tuhan tiba-tiba datang di dalam keluarga kita. Mungkin Tuhan juga bisa datang kepada tetangga kita. Mungkin juga bisa Tuhan datang kepada orang tua kita yang belum percaya Yesus, kepada anak kita yang belum percaya Yesus. Tuhan bisa lakukan. Tapi tetap Bapa di surga memilih memakai anak-anaknya yang percaya dan yang sudah ditebus oleh kuasa darah Kristus. Tuhan mau kita dijadikan mitra kerja Dia. Ini sungguh sebuah kehormatan, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sungguh Bapak Ibu, Tuhan bisa saja bekerja sendiri. Sewaktu kita belum diselamatkan, Yesus yang aktif, kita pasif. Tapi setelah kita diselamatkan, kita diminta aktif mengerjakan keselamatan dengan kuasa Tuhan. Tuhan mau pakai kita yang telah diselamatkan oleh kuasa darah Kristus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukankah ini suatu kehormatan yang luar biasa? Tuhan memberi kehormatan dijadikan mitra ilahi, mitra kerja Allah untuk menjangkau domba yang terhilang. Itu suatu kehormatan yang luar biasa. Maka dari itu ayo belajar bersama-sama, beritakan Injil. Itu sebabnya Paulus berkata, sukacitaku adalah kamu. Artinya apa? Sukacitaku adalah melihat kamu bertumbuh di dalam iman. Bapak Ibu mau mengalami sukacita yang luar biasa? Beritakan Injil, keselamatan. Yang terakhir kita lihat, Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Yang terakhir, bagian yang terakhir, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mari kita akan perhatikan ayat yang ke-6 ya. Kisah Para Rasul pasal pertama, ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Bapak Ibu dikasih Tuhan, perhatikan. Ini pertanyaan yang gak sehat. Mohon maaf sekali lagi. Ini pertanyaan yang salah kalau boleh saya katakan. Para murid ini Bapak Ibu, betapa sulitnya mencerna firman Allah. Betapa sulitnya mereka mengerti firman Allah. Sudah 3,5 tahun bersama dengan Tuhan Yesus. Selama 40 hari kebangkitan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Pikirannya masih duniawi saja. Dia berkata apa Bapak Ibu dikasih Tuhan? Maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Coba perhatikan Bapak. Bukannya dia berkata maukah engkau memulihkan kerajaan Allah. Bukan itu pertanyaannya.
Justru dia pertanyaannya apa? Maukah engkau memulihkan kerajaan Israel, Bapak Ibu? Selalu pikirannya politis, ekonomi, materi. Pikiran kerajaan Kristus adalah kerajaan politis. Kerajaan Kristus adalah kerajaan tentang ekonomi, tentang materi saja. Pikirannya itu saja, pikirannya masih sangat duniawi. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini para rasul, orang-orang saleh yang hidup bersama dengan Kristus, mengerti perjanjian lama. Ya Bapak Ibu, mengerti perjanjian lama sangat baik, tetapi pikirannya duniawi terus. Bahkan menit-menit terakhir sebelum Yesus naik, pertanyaan yang bodoh ini tetap diajukan. Maukah engkau memulihkan kerajaan Israel? Bapak Ibu, kita belajar betapa sulit orang mengerti hal-hal rohani. Ya Bapak Ibu dikasih Tuhan, kerajaan Kristus itu kerajaan rohani. Kepemimpinan Kristus itu, sekali lagi, kerajaan Kristus bukan politis. Bukan. Dia kerajaan Kristus, kerajaan rohani. Tapi muridnya, perhatikan baik-baik Bapak Ibu, masih berpikir terus. Saya ulang sekali, masih berpikir terus tentang hal-hal duniawi. Tentang sekarang ini loh hidupku bagaimana. Saya ulang sekali lagi Bapak Ibu, betapa sulitnya orang mengerti firman Allah. Itu sebabnya, kalau Bapak Ibu dengar firman Tuhan malam hari ini, dan kita boleh mengatakan yes, amin, dan mengerti, itu anugerah dari Roh Kudus. Bapak Ibu bisa mengerti karena Roh Suci yang ada di hati Bapak Ibu, bukan karena pikiran Bapak Ibu pintar. Tidak. Karena kalau cuman alasan-alasan karena pikiran-pikiran kita yang pintar, orang-orang pintar akan percaya Tuhan Yesus. Tapi faktanya saya mau tanya, banyak orang pintar menolak Tuhan Yesus. Jadi orang itu bisa percaya firman Tuhan bukan karena otaknya pintar. Orang bisa percaya firman Tuhan karena Roh Kudus, Roh Tuhan yang bekerja bersama di hati kita dan membuka hati kita, membuat kita mengerti. Perhatikan para rasul nggak ngerti juga. Nanti begitu Roh Kudus turun atas mereka, baru mereka mengerti. Tapi waktu Roh Kudus belum turun, nggak ngerti-ngerti. Jadi kesimpulan saya, betapa sulitnya mengerti firman Allah. Bapak Ibu, saya akan tutup dengan begini. Sebagai bukti bahwa betapa sulitnya orang mengerti firman Allah. Begini Bapak Ibu, saya mau terangkan ya, betapa sulitnya orang mengerti firman Allah. Tanpa campur tangan Roh Kudus, kita sulit untuk mengerti. Saya pernah sampaikan tentang 666 di Alkitab, atau 666 di Alkitab itu ada. Bapak Ibu tahu ya, angka 666 itu angka anak manusia. Itu adalah 666. Ada dua cara penafsir yang baik Bapak Ibu untuk kita bisa mengerti angka 666. Tapi perhatikan begini, gereja sulit untuk mengerti hal ini Bapak Ibu. Kalau kita dituntun, sekali lagi, kalau kita tidak dituntun ya oleh Roh Kudus, dan kita belajar mengerti bahwa Allah berfirman tidak di ruang hampa, Allah berfirman melalui sejarah. Tapi perhatikan betapa gereja sulit mengerti hal ini. Kalau kita tidak dituntun dan kita belajar mengerti bahwa Allah berfirman tidak di ruang hampa, Allah berfirman melalui sejarah, melalui budaya, tradisi, simbol-simbol bahasa manusia, supaya manusia bisa mengerti. Nah, saya akan tutup dengan cerita 666 Bapak Ibu. Dua cara yang paling baik untuk mengerti, pendekatan yang paling baik bagaimana mengerti angka 666. Ini poin terakhir dari khotbah saya Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu, menurut kitab Wahyu, perhatikan baik-baik, angka 7 itu angka sempurna. Oke? Paham ya Bapak Ibu? Nah, perhatikan baik-baik. Angka 3 itu angka ilahi. Angka ilah. Angka Allah. Oke? Paham ya? Jadi perhatikan baik-baik. Jadi kalau 7-nya 3 kali, artinya kesempurnaan ilahi. Oke? Karena 3 itu angka ilahi, 7 itu angka sempurna. Jadi kalau 7-nya 3 kali, berarti itu angka kesempurnaan ilahi. Nah, setan itu meniru. Dia buat 666. 666 itu apa Bapak Ibu? Corrupt number. Ya, angka yang tidak sempurna. Jadi harusnya 7 itu angka sempurna.
Tapi iblis cuman memakai 6, tidak utuh. Itu yang disebut dengan corrupt number. Nama yang terkorup atau nomor yang terkorup, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nomornya itu tidak sempurna. Lalu dia berjumlah 3. Ingat baik-baik, 3 itu angka ilahi. Angka ilah. Jadi 666 itu adalah ilahi yang tidak sempurna, atau ilah yang tidak sempurna. Kalau begitu, apa artinya Bapak? Yohanes mau ngomong begini. Angka anak manusia itu adalah 666. Apa artinya? Begini. Semua orang yang mempertuhankan yang bukan Tuhan, itulah 666. Ingat ini baik-baik. Saya ulang sekali lagi. Semua orang yang mempertuhankan yang bukan Tuhan Yesus Kristus yang Alkitabiah, dia sedang pakai 666. Paham, Bapak Ibu? Nah sekarang, kenapa 666 itu dikening? Karena orang Israel selalu bicara tentang pola pikir. Kenapa di tangan? Karena apa yang dikerjakan di tangan. Jadi waktu Tuhan berkata, tulis di dahimu, maksudnya di pikiran. Tulis di tanganmu. Perhatikan ini baik-baik. Maksudnya, waktu kita bekerja, ingat firman Tuhan. Ditulis di ambang pintu rumahmu. Maksudnya apa? Di rumah pun harus ada Tuhan. Nah, itulah simbol-simbol di dalam kitab Wahyu, Bapak Ibu. Jadi, Yohanes mau memberitahu kepada jemaat mula-mula, ingat baik-baik, angka manusia atau angka anak manusia yang jahat luar biasa itu angkanya berapa Bapak Ibu? 666. Artinya, siapapun orang yang mempertuhankan yang bukan Tuhan, sebenarnya dia antikristus. Jangan sampai kita mencintai anak kita lebih dari Tuhan. Ingat ini baik-baik. Jangan sampai kita mencintai pekerjaan kita lebih daripada Tuhan. Kalau ternyata engkau lebih mencintai pekerjaanmu lebih daripada Tuhan, sesungguhnya engkau sedang mengenakan angka 666. Mempertuhankan yang bukan Tuhan. Karena angka 666 itu angka ketidaksempurnaan. Dia tidak sempurna. Mempertuhankan yang bukan Tuhan, itulah antikristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata untuk mengerti firman Allah, kita butuh Allah Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus. Roh Kudus yang menjamah hati kita. Roh Kudus yang memberikan pikiran pengertian yang baik, meneliti dengan seksama kita, mengerti tentang firman Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, para murid dekat dengan Tuhan Yesus, hidup bersama dengan Tuhan Yesus, tapi nggak ngerti firman Allah, masih saja berkata, maukah engkau memulihkan kerajaan Israel? Tapi begitu Roh Kudus turun atas mereka, mereka langsung mengerti. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 pagi, gereja kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Bapak Ibu, percayalah, Roh Kuduslah yang bisa memampukan Bapak Ibu dan saya mengerti firman Tuhan. Tanpa Roh Suci, gak peduli sepintar apa kita, gak peduli kita sepandai apa mengerti firman Allah, percayalah, kita sulit untuk bisa mencerna dengan sempurna. Tapi bersama dengan Roh Suci, walaupun engkau tidak tamat sekolah, engkau akan mengerti firman Allah. Malam hari ini, kita belajar 3 hal dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, kita diingatkan bahwa kitalah orang-orang yang berbahagialah. Orang-orang yang tidak pernah melihat Kristus secara langsung, tapi kita percaya dan diselamatkan. Itulah anugerah yang ajaib. Yang kedua, Bapak Ibu, Tuhan meminta kita untuk menjadi mitra kerja Allah, untuk memberitakan Injil,
Walaupun dia punya kuasa untuk menyelamatkan orang langsung, tapi dia mau memakai Bapak, Ibu, dan saya supaya kita punya pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, Bapak, Ibu, kita diingatkan bahwa ternyata untuk mengerti firman Allah, kita perlu Allah Roh Kudus. Dan Roh Kudus Allah lah yang akan membukakan banyak rahasia-rahasia kebenaran firman Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.